Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sadey, perkenalkan nama aku Kalea dari kelas 10-1. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan sekaligus meneliti tentang sejarah di Pusat Penelitian Teh dan Kina atau PPTK di Gambung. Pusat Penelitian Teh dan Kina atau PPTK Gambung merupakan lembaga penelitian milik pemerintah yang bergerak di bidang penelitian teh dan kina. Sejarah berdirinya tidak lepas dari perkembangan perkebunan di Indonesia sejak zaman kolonialisme. Karena itu, guna meningkatkan mutu kualitas hasil perkebunan teh, maka didirikanlah balai-balai perkebunan. Nah, itu penjelasan singkat tentang PPTK Gambung ini. Wah, menarik banget ya. Tapi aku nggak sendirian nih. Ada teman-teman aku juga yang akan ikut serta meneliti sejarah di sini. Yuk kenalin. Halo Sobat Sadey, perkenalkan nama aku Nurhanisa dari kelas 10-1. Di sini saya sebagai kameramen. Halo, saya Felicia sebagai narator. Halo, saya Anesti sebagai narator. Halo, saya Najwa sebagai penulis. Halo, saya Raihan sebagai sutradara 1. Saya Rizia sebagai sutradara 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Latif, saya sebagai editor. Halo, nama saya Dewi sebagai narator. Dan aku Kalea Tapina Elisia sebagai presenter. Nah, sudah penasaran belum nih sama sejarah perkebunan teh di Gambung? Aku juga sih. Tanpa berlama-lama, yuk ikutin perjalanan kita. Pusat Penelitian Teh dan Kina atau PPTK Gambung merupakan lembaga penelitian milik pemerintah yang bergerak di bidang penelitian teh dan kina. Sejarah berdirinya tidak lepas dari perkembangan perkebunan di Indonesia sejak zaman kolonialisme. Karena itu, guna meningkatkan mutu kualitas hasil perkebunan teh, maka didirikanlah balai-balai perkebunan. Tahapan penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah heuristik, merupakan pengumpulan sumber terkait yang akan diteliti, bertujuan untuk memeriksa keautentikan atau keabsahan sumber yang didapat, interpretasi, penafsiran dari sumber tersebut, dan historiografi, yaitu penulisan atau pemaparan hasil penelitian berdasarkan sumber sejarah yang telah diidentifikasi. Boleh Bapak perkenalan diri dulu? Nama saya Endang, menurut pengolahan. Mungkin boleh diceritakan tentang proses pengolahan teh di sini? Timbang dulu di pabrik. Itu memang di kebun ditimbang, cuman di pabrik juga ditimbang, kan ada selisih. Misalkan plusnya kalau dari kebun misalkan 1 ton, ke pabrik tidak jadi 1 ton, pucuk basahnya juga mungkin adalah selisih sekitar misalkan 10 kilo, karena kan kalau dari kebun itu apalagi musim hujan pasti basah pucuk. Itu di kendaraan juga udah turun lah airnya, makanya pas ke pabrik mungkin kurang lah timbangan dari kebun ya, yang dari 1 ton ke pabrik bisa jadi pas selisihnya 10 kilo ininya. Terus setelah itu kalau teh hijau itu langsung diolah kan, tidak seperti teh hitam. Kalau teh hitam itu ditaruh dulu di trok, ada kan di atas itu, cuma pas itu dibeber dulu di trok, kasih udara segar dulu sekitar 8 sampai 6 jam lah di itu. Nah, jadi pada tahun 1902, Rudolf Edward Kirchhofen mendirikan perkebunan teh di Gambung. Dan secara resmi PPTK didirikan pada tahun 1973. Di
sini tertulis, secara resmi PPTK didirikan tahun 1973 dengan nama Balai Penelitian Teh dan Kina hingga bertransformasi menjadi Puslit Lingkup PT Riset Perkebunan Nusantara pada tahun 2009 hingga sekarang. Nama Rudolf Eduard Kerhoven barangkali tidak familiar di telinga teleperer. Namun di masa lalu, Kerhoven menjadi sosok yang paling disegani di Kampung Gampung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Bandung. Kerhoven bisa dibilang sangat sukses mengelola perkebunan teh Gampung. Ia pun dikenal sebagai filantropi yang gemar mendermakan hartanya. R.E. Kerhoven memulai karir mengelola kebun teh Gampung pada tahun 1873. Ia menetap di sebuah pondok kayu. Kerhoven jauh dari kemewahan, hidupnya penuh kesederhanaan. Selama menjalani bisnis kebun teh, R.E. Kerhoven selalu bolak-balik ke Batavia, Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta membuat pria asal Belanda tersebut menemukan cinta yang sesungguhnya. Pada tahun 1878, Rudolf Eduard Kerhoven berhasil meminang Jenny Kerhoven. Sosok perempuan tersebut bukan orang biasa. Dia adalah cicit dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels. Dari perkawinannya tersebut, lahirlah Rudolf R.U. Kerhoven, Eduard Silberster Kerhoven, Emilius Hubertus Kerhoven, Karel Felix Kerhoven, dan Bertha Elizabeth Kerhoven. Semasa hidupnya di Gambung, Tuan R.E. Kerhoven dikenal baik ke masyarakat sekitar. Makanya orang Gambung itu sangat mengapresiasi ke Tuan Kerhoven itu. Karena kalau ada yang sakit, ia datang bawa pil kina dan paracetamol. Pada zaman tersebut, ada warga yang diserang macan tutul. Kemudian warga meminta bantuan kepada Kerhoven untuk mengobatinya. R.E. Kerhoven memiliki sikap yang irit bicara. Namun dalam dunia bekerja, dirinya tampak pekerja keras. Namun baiknya R.E. Kerhoven ke masyarakat tidak membuat kisah cinta di keluarganya dalam keadaan baik. Pasalnya, sang istri, Jenny Kerhoven, merupakan cicit dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels. Kesederhanaan R.E. Kerhoven berjalan dengan aman sampai lahir anak ketiganya, Emilius Hubertus Kerhoven. Kemudian dua anak-anak yang sudah lebih besar telah bersekolah. Begitu anak yang lebih besar sudah diantar ke sekolah, di sekolah ia mendatangkan guru pribadinya untuk anak-anaknya sampai mungkin kalau sekarang sampai sekelas SMP. Saat SMA dia ke Batavia sekolah, baru saat kuliah ke Belanda. Setelah itu Jenny kerap mengantar anak-anaknya ke sekolah ke Batavia. Selama itu terkadang Jenny kerap mengunjungi keluarganya yang ada di Bogor dan di Batavia. Pada waktu itu mulailah terhasut. Nah, yang lucunya yang menghasutnya itu justru kakaknya Kerhoven. Jadi misalnya seperti ini, kamu tuh punya harta banyak, kita tuh perempuan-perempuan Belanda, kita keliling Eropa, baca buku, beli gaun, kamu ngapain di situ? Di hutan Gambung. Uang kamu pasti nggak dinikmatin. Kira-kira seperti itu hasutannya. Setelah itu Jenny tak berani untuk bertanya soal keuangan ke R.E. Kerhoven. Namun setelah hasutan tersebut terus menggema di telinga Jenny, akhirnya mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Akhirnya Jenny berani menanyakan soal keuangan ke Kerhoven karena Kerhoven tidak banyak bicara. Ia menjawab bahwa uang investasi lagi di bidang teh, apalagi laporan keuangan pengelolaan teh harus meningkat. Kemudian area perkebunan meluas sehingga ke Malabar. Pihak mengaku saat anak-anaknya masih kecil, semua masih terobati dan terlupakan. Tetapi setelah anaknya yang paling bungsu, Bertha Elizabeth Kerhoven, sekolah kerap diantar oleh Jenny. Bahkan memayoritaskan kakak-kakaknya melanjutkan studi di Belanda. Pertengkaran besar antara R.E. Kerhoven dan istrinya Jenny pun terjadi. Hal tersebut terjadi saat Jenny pulang ke Belanda menuju Gambung. Setelah sampai di Gambung, terjadilah pertengkaran. Memang, mungkin Kerhoven juga sudah tidak bisa menahan emosi. Jenny juga sudah membludak sampai ada pertengkaran saat malam itu terjadi. Kemudian, setelah pertengkaran, Kerhoven asyik di ruang kerjanya dan Jenny ke kamarnya. Tiba-tiba diketahui pagi-paginya, Jenny meninggal tahun 1907.
Dari berbagai buku dan cerita dari masyarakat bahwa pada malam itu Jani diduga meminum racun, sehingga pada pagi harinya ditemukan Kerkhoven dalam keadaan meninggal dunia. Kematian istrinya tersebut membuat R.E. Kerkhoven mengalami syok dan trauma. Jani dimakamkan di bawah rimbunan pohon rasmala di atas kediamannya di Gambung. Kemudian tak berselang lama Kerkhoven menyusul. Ia meninggal dunia pada tahun 1918 di rumahnya, Jalan Merdeka, Kota Bandung nomor 1. Namun dirinya memilih untuk dimakamkan di Gambung bersebelahan dengan makam istrinya. Setelah itu, bisnis kebun teh Gambung diteruskan oleh anak-anaknya, sampai pada akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemudian perkebunan tersebut masih dikelola oleh keluarga Kerkhoven. Perkenalkan, nama saya Yanto, sebagai Satuan Keamanan di PPTK Gambung. Baik, mungkin Bapak bisa ceritakan tentang pertama kali berdirinya PPTK Gambung ini dan siapa pendirinya misalnya? Kalau nggak salah itu pendahulunya itu dia itu dari Belanda, Wagewerdolp Kerkhoven ya. Pada kurang paham sih kalau nggak salah 1902. Iya. Diresmikannya diambil sama kita itu, sama negara kita sekitar 1973. Nah, barulah dia itu yang membuka lahan di Gambung, Bandung Selatan, perkebunan teh, lalu diambil sama kita pada tahun itu sampai sekarang. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang sejarah perkebunan teh di Gambung ini? Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Sadey.